Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh Sivitas Akademika, khususnya di Fakultas Usuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang saya hormati, saya banggakan para senior, para dosen, dan seluruhnya yang mengikuti acara daring pada kesempatan ini. Yang saya cintai, saya banggakan adik-adikku generasi penerus di Universitas Sunan Ampel, Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, khususnya di mahasiswa baru Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dan saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabatku, pada adik-adikku yang saya cintai, saya banggakan di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel kali ini. Suatu kebanggaan bagi kita bahwa kita adalah bagian daripada kampus yang kemudian terus berkhidmat untuk kepentingan bangsa. Kita berkhidmat untuk menjadikan diri kita sebagai cikal bakal proses kemandirian, cikal bakal pembentukan karakteristik selaku mahasiswa, yang tentunya ini menjadi awal dasar, ya, menjadi dasar bagi terbentuknya karakter kita untuk saat ini dan saat yang akan datang. Sahabat-sahabatku sekalian yang saya banggakan, bahwa kehadiran sahabat di kampus tercinta ini adalah bagian yang kemudian tidak terpisahkan daripada upaya, bagian daripada untuk menciptakan karakter diri, bagian daripada proses untuk menuju pada terbentuknya karakter, baik yang ada pada diri, kepentingan pada diri kita sendiri maupun kepentingan bangsa yang akan datang. Apapun pilihan sahabat sekalian yang ada di kampus ini, yang ada di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya ini, tentunya disesuaikan dengan kemampuan akademik sahabat-sahabat sekalian. Tidak ada perbedaan yang sangat mencolok, tidak ada perbedaan yang sangat mendasar sekali bahwa ada fakultas A, fakultas B, dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara dan berproses diri ini menjadikan sebuah karakter yang bisa kita miliki masing-masing. Karakter dasar yang telah sahabat sekalian bawa jadi tempat di mana pendidikan menengah yang sudah sahabat sekalian tempuh, tentunya ini menjadi salah satu dasar untuk menguatkan dasar berikutnya di tingkat fakultas ini. Tentunya kita punya kebanggaan sebagai alumni dari universitas tercinta ini. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel ini mempunyai kebanggaan tersendiri bahwa kebutuhan kita dalam mengenyam pendidikan itu tidak hanya sekedar kebutuhan pokok di pendidikan itu sendiri, tapi juga bagaimana dari kampus tercinta ini bisa memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar yang lain, kebutuhan pendidikan yang tentunya tidak ada di dalam dunia perkuliahan, tapi mungkin tentunya ada di sekitar kita yang ada di dalam kampus ini. Ini menjadi tolak ukur bagi kita semua bahwa kita sebagai mahasiswa nantinya mempunyai kewajiban-kewajiban yang sangat-sangat fundamental. Salah satunya adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga nama baik alma mater kita, nama baik kampus kita. Sebagai kampus di Universitas Islam, tentunya kita mempunyai karakter-karakter tersendiri yang harus kita bawa mulai dari saat kita berada di kampus maupun kelak kita berada di luar kampus. Pembentukan karakter dalam kampus yang akan kita bawa pada keluar kampus tentunya menjadi salah satu pikiran dasar saat ini
menjadi salah satu tolak ukur saat ini, menjadi salah satu pedoman saat ini, menjadi prinsip bagi kita saat ini untuk menuju dan menatap masa depan yang lebih baik. Arah karakter kita, arah pembangunan mental kita tentunya juga beriringan dengan perkembangan zaman yang ada saat ini. Misi kita membawa nama baik perguruan tinggi tentunya tidak lepas dari yang namanya arahan dari para masyayikh yang ada di sekitar kita, terutama yang dari kampus, bimbingan dari para dosen, bimbingan dari para senior-senior kita dan kampus, dan tentunya pergaulan kita kanan kiri kita. Saya atas nama pribadi Samsul Arifin sebagai alumni di Fakultas Usuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya, saya berterima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Profesor Dr. Abdullah Hasan Afandi, guru saya sekaligus saya anggap sebagai orang tua saya, dan tentunya banyak sesuatu yang menjadi nilai dalam rangka menguatkan, mendukung saya sebagai mahasiswa yang pada saat itu dalam rangka berproses sehingga kami mempunyai karakter dan prinsip sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada beliaunya, tentunya bukan hanya pada beliau Prof. Abdullah Hasan Afandi, tentunya juga kepada para dekan, tentunya Pak Dekan saat ini Bapak Kunawi Basir, kepada sahabat-sahabat saya yang hari ini sedang mengabdi di kampus tercinta, ya, adik kelas saya yang junior saya yang saat ini memang betul-betul menjadi bagian penentu daripada pembentukan karakter di kampus ini. Tentunya saya nitip adik-adik kita yang baru ini, sahabat-sahabat kita yang baru ini, tentunya mari kita bawa pada pembentukan karakter yang lebih mempunyai ciri khas. Kita bawa kepada pembentukan karakter yang lebih pada menentukan kemandirian. Bukan hanya kemandirian ketika di kampus, tapi kemandirian yang setelah nanti keluar dari kampus. Sahabat-sahabatku sekalian, tentunya ketika Anda saat ini berada di kampus, kanan kiri kita adalah salah satu cara untuk kita berproses. Kanan kiri kita tentunya menjadi penopang, menjadi pendukung. Bahwa ketika kita dalam proses, tentunya tidak sedikit yang mengagum-agumkan kita, yang memuji-muji kita, juga tidak sedikit pula mereka yang tidak senang, tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini tentunya menjadi tantangan bagi kita. Sesuatu yang terjadi di kanan kiri kita yang tidak menyukai apa yang kita lakukan tentunya menjadi motivasi bagi kita. Di kampus itu adalah salah satu dinamika. Ketika kita keluar dari kampus, bukan hanya dinamika, itu juga menjadi tantangan bagi kita untuk lebih mempunyai eksistensi diri. Nah, disinilah perlunya kita mempunyai kekuatan elemen di luar bangku kuliah. Disinilah kita perlunya mempunyai jejaring yang bisa membina diri kita untuk lebih dewasa lagi, lebih mandiri lagi, yang itu akhirnya akan membentuk karakter dan prinsip kita. Hasilnya bukan hanya ada pada kampus, tapi nanti hasilnya ada pada ketika kita sudah keluar dari kampus. Sahabat-sahabat saya, senior saya yang saat ini sedang mengabdi di legislatif, sahabat saya yang sedang mengabdi di eksekutif dan lain sebagainya, ini adalah bagian daripada proses yang memang sejak dari kampus sudah dilakukan proses-proses kemandirian, proses-proses idealisme, proses-proses menentukan prinsip dan karakter, sehingga kita ke depan lebih mempunyai pegangan prinsip yang bisa kita lakukan, yang bisa menjadi arah untuk melangkah sesuai dengan target, keinginan dan cita-cita kita. Sahabat, adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan,
mulai saat ini, mulai saat Anda berada pada posisi mahasiswa baru ini, tentukan karakter, tentukan tujuan Anda pada kemana. Anda yang saat ini mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang akademik, silahkan lanjutkan untuk terus bisa berproses dalam proses-proses akademik itu sendiri. Anda yang mempunyai ketentuan, mempunyai jiwa bisnis, silahkan Anda berproses di dalam dunia bisnis itu sendiri. Anda yang punya keahlian-keahlian yang lain, silahkan kembangkan bahwa kampus ini adalah bagian daripada proses untuk menentukan prinsip, sikap, dan karakter. Jadikan kampus ini sebagai tempat untuk kita mengolah dan mengasah diri. Jadikan kampus ini bagian daripada uji mental kita, bagian daripada upaya kita untuk membentuk mental kita menjadi tangguh, menjadi kuat. Nah, terutama saat ini sahabat-sahabatku sekalian, tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi sahabat-sahabatku, bagi adik-adik sekalian di kampus kita tercinta ini berbagai macam varian yang ada, berbagai macam karakter yang ada menjadi satu. Yang tentunya belum tentu ya, yang tentunya ada ketidakcocokan antara satu dengan yang lain, ada ada perbedaan prinsip, ada perbedaan pemikiran antara yang satu dengan yang lain, yang harapannya ini akan menjadi sebuah kekuatan yang ada pada diri kita. Ini menjadi kekuatan yang ada pada kanan kiri kita, menjadi kekuatan yang bisa menjadikan kita sebagai penopang, kekuatan penopang yang ada pada diri kita. Jadikan semuanya ini dalam bentuk hikmah, jadikan semuanya ini dalam bentuk membangun kemandirian, membangun karakter, membangun pembentukan prinsip-prinsip yang akan menjadi pegangan kita saat ini dan saat yang akan datang. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada sahabat-sahabatku sekalian, adik-adik sekalian, selamat masuk di kampus, bergabung di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan satu hal lagi kepada sahabat-sahabatku yang saat ini sedang menjadi bagian daripada struktur di IKA UINSA, Ikatan Alumni UIN Sunan Ampel Surabaya. Mari kita sama-sama membimbing adik-adik kita, mari kita sama-sama mengarahkan adik-adik kita. Sekali lagi terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing-sharing kepada alumni kita, yaitu Pak Hensul. Sebelum itu saya bacakan rentetan biografi atau kurikulum vitae-nya ketika sudah beliau menjadi mahasiswa. Beliau pernah menjadi wakil ketua senat mahasiswa fakultas pada tahun 1997. Juga pernah menjadi ketua HMJ jurusan Akidah Filsafat Usuluddin, dan juga pernah menjadi ketua koperasi mahasiswa Fakultas Usuluddin, dan juga pernah seperti menjadi sekretaris senior rayon Usuluddin. Beliau juga pernah menjadi wakil ketua komisariat IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan juga menjadi tim redaksi majalah Forma. Jadi untuk mengaca kepada cermin atau rentetan sejarah beliau ketika menjadi mahasiswa, itu tidak satu dua organisasi yang beliau ikuti, yang artinya ini juga harus dijadikan contoh atau panutan oleh kita, yang sekarang beliau itu menjadi anggota fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jatim 1 Kota Surabaya, dan juga menjadi pengurus pusat IKA UINSA, seperti itu teman-teman. Jadi melihat rentetan biografinya dan kurikulum vitae-nya, kita perlu belajar banyak lah kepada beliau. Maka pada kesempatan kali ini
beliau dapat undangan dari fakultas untuk mengisi tentang testimoni alumni. Nah, Bapak Samsul, mungkin bisa bercerita, mungkin untuk terlebih dahulu itu bisa bercerita Pak, bagaimana dulu Bapak ketika menjadi mahasiswa, dari awal maba atau proses-proses yang saat ini dikenang dan tidak bisa dilupakan gitu, agar ini juga menjadi bagian atau motivasi. Terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat kepada adik-adikku yang masuk di kampus biru Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Ampel Surabaya. Jadi cerita menarik ketika saya jadi mahasiswa baru di situ, memang saya mempersiapkan diri sebagai mahasiswa yang siap digembleng ketika itu. Namanya ospek waktu itu ya. Ospek waktu itu sama halnya dengan sekarang ini, maba ini. PPAK ya kalau sekarang itu. Nah ini menjadi kebanggaan bahwa saya anak desa yang bisa masuk di perguruan tinggi seperti IAIN waktu itu namanya, sekarang UIN. Dan alhamdulillah saya banyak kenal banget dengan senior-senior saya yang saat ini sedang mengabdi di kampus terutama, atau yang sudah di luar kampus. Yang ada di kampus misalnya hari ini ada Pak Suhermanto Ja'far. Nah, saya biasa manggil Cak Herman. Nah, ini saya terima kasih banget, saya digembleng betul. Ada Sekarang Pak, beliau di Wadik 1. di Daerah 1 ada Pak Samsul Huda, ya dulu mantan rektor 3 ya, mantan rektor 3. Ini beliau ini adalah salah satu motivator saya. Belum lagi senior-senior saya yang lain yang ada di kampus. Terutama saya berterima kasih banget kepada Profesor Abdullah Khozin Afandi. Pak Khozin, saya terima kasih banyak. Saya terima kasih yang luar biasa pada beliaunya, karena salah satu orang yang membimbing saya sehingga membentuk karakter-karakter idealisme, membentuk karakter-karakter yang punya prinsip. Beliau adalah Pak Khozin Afandi. Ada Pak Kunawi Basir yang hari ini menjadi dekan di Fakultas Usuluddin, dan beberapa dekan-dekan, beberapa senior-senior dosen yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini saya menyempatkan, mulai saya semester 1 saya mencoba untuk aktif di kegiatan di internal kampus. Kemudian nama Usuluddin yang waktu itu nama Akidah Filsafat itu menjadi sebuah seakan-akan menjadi sorotan dari mahasiswa-mahasiswa di fakultas-fakultas yang lain. Ini menjadi kebanggaan bagi saya sebagai mahasiswa Fakultas Usuluddin, yang lebih khusus lagi pada mahasiswa di AMJ, di mahasiswa Akidah Filsafat. Kenapa? Di sini Fakultas Usuluddin ini, terutama di Akidah Filsafat, bagaimana kita mencoba untuk mencari jati diri, bagaimana kita untuk proses untuk pencarian jati diri, terutama ketika kita diberikan ruang dan waktu kebebasan untuk berpikir, terutama ketika di mahasiswa Akidah Filsafat. Di situ kemudian banyak literatur yang kemudian kita baca, yang disampaikan oleh para dosen pada waktu itu, menjadi wawasan bagi saya khususnya untuk bisa membuka cakrawala berpikir. Saya mengambil kesempatan bahwa di sini adalah proses kemandirian, proses dalam rangka menciptakan karakter diri. Nah ini yang sulit didapatkan ketika di bangku kuliah. Nah, di bangku kuliah itu menjadi referensi, sedangkan aplikasi daripada itu adalah ketika kita berada pada komunitas-komunitas yang ada di kampus. Makanya saya masuk di beberapa aktivitas kampus, baik di intrakampus maupun di ekstra kampus. Pesan kepada adik-adikku, sahabat-sahabatku semua, nanti jangan lewatkan dan ayo kita manfaatkan kesempatan untuk kita beraktivitas di kampus. Di intrakampus ada Dewan Mahasiswa atau Senat Mahasiswa di sini, terus kemudian ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain, mengasah otak untuk kita pandai menulis, pandai kita untuk belajar, kita berdiskusi, berdialog dengan yang lain. Di situ ada majalah Forma ya toh. Terus kemudian
Saya sempat waktu itu. Hari ini sudah nggak ada kayaknya. Ada sampai sekarang. Bukan di Koperasi Mahasiswa. Oh, koperasi mahasiswa. Koperasi Mahasiswa Fakultas Suludin. Nah, waktu itu ketika saya menjadi anggota biasa, kemudian saya kembangkan, saya rubah sedemikian rupa, mempunyai identitas ya, mempunyai legalitas sampai kita mencoba untuk menciptakan kemandirian ekonomi mahasiswa. Ya, ekonomi di situ. Nah, ini menjadi kebanggaan bagi kita. Nah, selain di Senat, saya juga ikut di Forma, ya toh. Oh ya, saya enggak tahu sekarang masih ada nggak ya yang namanya teater 20. Masih ada. Masih ya. Bahkan sekarang itu teman-teman bisa kreatif mungkin dengan dunia kekinian gitu. Dunia kekinian lewat pembentukan karakteristik lewat teater 20 ini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk berkreasi. Saya sempat aktif di sana meskipun tidak terlalu lama di majalah Forma, kemudian di ekstra kampus ada PMII yang menjadi ajang. Lagi-lagi ini semua adalah dalam rangka mengasah otak kita, dalam rangka mengasah kemandirian kita, menciptakan karakteristik kemandirian kita yang akan menjadi bekal bagi saya baik ketika berada di kampus maupun di luar. Alhamdulillah semua apa yang saya lakukan di kampus waktu itu menjadi kebanggaan bagi saya dan mungkin semoga menjadi kebanggaan bagi keluarga dan sahabat-sahabat saya. Tentunya menjadi kebanggaan bagi senior-senior saya, semoga seperti itu. Karena apa yang telah jenengan semua gemblengkan kepada saya ketika di kampus, hasilnya betul-betul bisa saya manfaatkan. Ketika proses seperti ini ya, ospek waktu itu namanya, kita betul-betul digembleng secara mental oleh senior-senior kita. Dengan cara dan karakter masing-masing senior, dengan cara membimbing kita. Nah, harapannya ini sahabat-sahabat sekalian, hadirin sekalian, mari ini kita jadikan momentum untuk mempelajari dari apa yang disampaikan oleh senior-senior kita di kampus. Untuk menemukan jati diri atau untuk menemukan jati diri di kampus. Iya, untuk itu Pak, untuk mungkin kebiasaan aktivitas sehari-hari Pak. Otomatis kan ini teman-teman masih baru, terus juga bingung mau ngapain setelah kuliah, terus ngapain aja. Mungkin Bapak dulu itu kebiasaan sehari-hari yang Bapak lakukan ketika menjadi mahasiswa itu seperti apa? Pertama, saya tidak pernah berpikir bahwa ketika saya kuliah masuk di kampus bahwa nanti setelah keluar dari kampus saya akan bekerja sebagai apa. Tapi ketika saya masuk kampus, niatan pertama adalah bagaimana saya dan dukungan keluarga tentunya dalam bingkai mencari ilmu. Jadi kalau kita pegang prinsip itu jelas, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajah. Nah, ilmu yang kita peroleh itu nanti akan membawa kita sendiri. Nah, ilmu apa yang kita cari? Yang di kampus soal akademik ya, kita cari di situ. Yang di ekstra kampus ilmu pengalaman, bergaul, menghadapi dinamika sosial, menghadapi dinamika yang ada pada waktu itu. Nah, ini menjadi ilmu. Nah, sehingga dari ilmu-ilmu yang kita peroleh ini menjadi bekal bagi saya. Dan insya Allah ketika kita istiqomah dalam menerapkan ilmu kita, insya Allah soal lain-lainnya, rezeki soal apa itu akan ikut dengan sendirinya. Itu juga mungkin Pak, karena kan mungkin Bapak masih ingat ya dulu waktu maba gitu kan, setelah kita di ospek ketemu senior-senior seperti itu, terus kan pasti ketika 1 bulan 2 bulan itu kan kita itu masih bingung dalam artian tahap penyesuaian terhadap wilayah, apalagi melihat Bapak dari Bangkalan ya kan, yang jelas tadi anak desa, untuk pergaulan yang dimana kita itu berbagai macam wilayah kan, ada Surabaya, ada Kalimantan, ada lain sebagainya, itu di luar pulau yang dijadikan satu di Fakultas Usuluddin dan Filsafat ini, yang tentunya tidak pernah ketemu kecuali di aspek itu selama 3 hari. Itu bagaimana proses penyesuaian dengan ketika menjadi mahasiswa ke teman-teman sosialnya gitu Pak? Pertama,
hari ini mari kita manfaatkan media sosial kita yang gratis ini pada adik sekalian untuk terus mencari dan menambah pengetahuan kita di luar kebutuhan kuliah. Pandai-pandailah kita menyeleksi kawan, pandai-pandailah kita menyeleksi sahabat, pandai-pandailah kita untuk menentukan menentukan arah aktivitas yang akan kita lakukan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin sangat apa yang dikatakan oleh beliau, oleh alumni kita, alumni Fakultas Usul dan Filsafat, tentu dapat dijadikan sudut pandang kita selama menjadi mahasiswa, teman-teman. Jangan jadi ada gimana kan nanti ketika kuliah saya nggak ada teman, terus saya bingung, nggak tahu tugas dan sebagainya. Kita di sini ambil lebih-lebih Fakultas Usul itu siap mewadahi teman-teman dan minat bakat teman-teman. Ya mungkin untuk yang terakhir Pak, untuk motivasi lah untuk adik-adik kita ini bisa disampaikan. Sahabat dan adik sekalian, sabar itu indah dan nikmat. Jangan pernah kita itu patah semangat untuk menentukan langkah. Jangan pernah kita gentar dengan adanya dinamika. Yang paling penting adalah perbanyaklah kita mencari ilmu, bahwa ilmu itu bukan hanya sekedar yang ada yang kita nikmati dalam kampus, tapi ilmu itu juga banyak yang kemudian kita cari di luar bangku kuliah. Misalnya kita seringkali konsultasi, seringkali kita diskusi dengan senior-senior kita. Bahkan sebisa mungkin kita cari rekam jejak para senior-senior kita yang hari ini ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang yang sukses, baik sukses mengabdi kepada bangsa dan negara lewat legislatif dan eksekutif, maupun senior-senior kita yang sukses menapakkan karir dari berbagai macam karir. Terutama hari ini kebutuhan masyarakat kita, kebutuhan saudara-saudara kita, bahkan orang tua kita ya, adik-adik sekalian, penguatan faktor ekonomi terutama di suasana pandemi COVID-19 ini, kita betul-betul mantapkan kemandirian kita untuk kepentingan kita dan tentunya untuk sukses akademik. Yang kedua, jangan pernah berhenti kita mencari ilmu. Sampai manapun sesuai dengan kemampuan kita kejar yang namanya ilmu. Jangan pernah takut kita tidak bisa membiayai hidup kita karena kita sedang mencari ilmu. Ayo lanjutkan nanti setelah S1 di kampus kita di UIN, kita lanjutkan S2 di mana, atau mungkin di UIN Sunan Ampel juga, kita lanjutkan sampai mentok. Tidak akan pernah ada ruginya kita mencari ilmu. Selamat sekali lagi untuk adik-adikku semua, untuk sahabat-sahabatku semua, menempuh proses pendidikan di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya. Maksud saya di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya, lebih khusus di kampus Biru Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya. Disinilah sahabat sekalian, adik sekalian membentuk karakter, memulai mempunyai prinsip yang lebih matang lagi, membangun pondasi mental yang lebih kuat lagi untuk kita siap bertarung dalam kehidupan sosial dan nyata yang ada di alam masyarakat kita. Kita tidak dihadapkan pada kondisi di mana semuanya pada era digital. Kalau zaman dulu ketika kita di kampus, untuk belajar memang harus cari buku referensi yang luar biasa. Hari ini kita sangat mudah sekali mencari referensi. Hanya saja tantangannya satu, kita jangan pernah puas dengan referensi yang ada di dunia maya. Kita cari buku-buku itu sebagai pegangan dasar bagi kita, dan kita ya dalam rangka menyusun kerangka pikiran yang ada pada benak kita itu jangan terpaku pada dunia maya, dunia online. Bagaimana kita mengolah otak kita, bagaimana olah pikir kita itu menjadi sebuah karya bagi kita. Jangan hanya nyadur dari online kemudian dijadikan karya bagi kita. Ini yang nggak menarik untuk hari ini. Tapi kalau waktu itu orang semua memang berangkat dari sebuah pemikiran dan hasil pembacaan dari referensi. Yang tentunya itu buku yang bersifat ilmiah kan Pak? Tentunya buku yang bersifat ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Hari ini cukup menjadi referensi bagi penunjang pengalaman bagi kita. Tapi olah untuk menyalurkan karya, membuat karya itu bagaimana memang dicetuskan dari olah pikiran kita. Jangan nyadur dari
apa namanya, jadi Nah, Google atau ya dari Copy paste. jangan copy paste. Nah ini kelemahan ya mungkin, tapi Mana Islam. ini tetap harus kita jadikan motivasi yang lebih baik. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini teman-teman perlu kita ketahui bersama, kita selaku Fakultas Biru perlu mempertahankan yang namanya sering dikenal dengan Fakultas Keilmuan gitu. Yang dimana saya sebutkan tadi di awal, biru itu apa kan gitu. Artinya walaupun kejanggihan teknologi itu sedang menghadang kita, kita perlu tetap mempertahankan buku-buku atau referensi yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan berpikir kita. Al-hafadhatu al-qadimi sholih wal aqdu bil jadidil aslah. Nah, itu yang harus menjadi Ya. prinsip yang bisa kita pegang. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama, ya, sama-sama. Semoga menjadi motivasi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.